Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat bertemu kembali dalam acara sarapan rohani yang akan membawa kita kepada jalannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pagi ini sarapan saya beri judul Iman dan Usaha. Ada satu kisah di dalam Matius 9 ayat 18 sampai 26. Satu kisah yang tidak asing lagi akan saya bacakan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan banyak orang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, kisah ini tentunya tidak asing bagi kita untuk mendengarnya, tetapi ada beberapa hal yang menarik dari kisah ini, di mana kalau kepala rumah ibadat ini dia mempunyai seorang anak yang sudah meninggal, tetapi dia masih ada iman, dia untuk bertemu dengan Yesus, bahwa kalau dia bertemu dengan Yesus, bahkan kalau Tuhan Yesus menjamah anaknya ini, maka anaknya itu akan hidup kembali. Nah, di dalam ayat yang ke-18c, di sini saya simpulkan bahwa kepala rumah ibadat ini mempunyai iman yang kuat. Ayat yang ke-18c, mulai dari dia berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Berarti dia itu punya iman. Dia percaya bahwa kalau Tuhan Yesus datang bahkan menjamahnya, anak itu akan hidup. Nah, Bapak ini mempunyai satu iman yang kuat. Bahkan dia berusaha bagaimana caranya atas kerinduan hatinya supaya anaknya itu dapat hidup. Setelah itu Tuhan Yesus berjalan, lalu bertemulah dia dengan seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 12 tahun bukan waktu yang singkat. Perempuan ini mengalami sakit pendarahan. Mungkin kita ada bagian wanita-wanita mengalami hal itu bagaimana, ya? Mungkin sudah transfusi darah, mungkin sudah keadaan lemah, tetapi perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, dia ada usaha untuk bertemu dengan Yesus. Meskipun tubuhnya lemah, meskipun dia tidak mampu berjalan, dia berusaha untuk melihat Yesus, menjamah Yesus. Dalam imannya dia katakan, "Asal ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh."
Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya terkesan dengan wanita ini dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang tidak berdaya. Dia mau bertemu dengan Yesus. Bahkan dia mempunyai iman. Dia akan sembuh kalau menjamah jumbai baju Yesus ya. Oh, luar biasa. Imannya sungguh luar biasa. Bahkan usahanya untuk bertemu dengan Yesus. Satu contoh teladan yang baik bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita hari-hari ini ada sesuatu hal yang mungkin merasa kita tidak mampu. Ada satu persoalan mungkin, sakit penyakit mungkin, ada masalah, ada yang sesuatu persoalan yang membuat kita menjadi lemah. Bahkan mungkin sakit kita bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Kita mau ambil teladan. Yang pertama, iman yang kuat meskipun dalam keadaan apapun. Kalau saya boleh melihat Bapak kepala rumah ibadat ini, anaknya sudah meninggal, tetapi dia mempunyai iman yang kuat. Bahkan dia berusaha untuk bertemu dengan Yesus sehingga anaknya boleh dibangkitkan kembali. Nah, kita juga mau, mungkin memang tidak mudah, teori memang gampang. Kita apa yang kita lakukan mungkin tidak segampang apa yang kita katakan. Sulit. Tetapi kita mau minta kemampuan Roh Kudus untuk memampukan kita. Untuk iman kita bangkit. Untuk kita mempunyai usaha bagaimana kalau kita menghadapi segala sesuatu baik sakit baik masalah. Kita punya iman dan kita mau melangkah dengan iman. Kita mau berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Untuk kita mohon jamahan Tuhan Yesus. Kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena disitulah letak mujizat dan kekuatan dan kemenangan. Kalau kita berusaha dengan iman, kita melangkah. Disitulah mujizat akan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau perempuan itu akhirnya disembuhkan Tuhan Yesus. Juga anak dari Bapak kepala ibadat itu, dia yang sudah mati bahkan dibangkitkan. Waktu itu banyak waktu datang ke rumah kepala ibadat itu, dia ditertawai sama orang-orang itu. Sudahlah, mereka sudah mati, mau apa kamu? Tetapi Tuhan Yesus tetap masuk ke dalam rumah ibadat itu dan menjumpai anak itu. Di dalam ayat yang ke-24, berkatalah dia Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang banyak berkerumun itu, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Nah, orang-orang mereka itu yang berkumpul tidak mengerti, bahkan dia menertawai Yesus. Nah, kadang kita kalau kita melangkah mungkin ya, kalau kita maju di dalam Tuhan, mungkin ada banyak kamu itu sok-sokan mungkin gitu ya. Tetapi kita mau belajar. Kalau kita mau maju di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan menarik kita. Tuhan Yesus akan mendekat kita. Sehingga di dalam segala sesuatu apapun yang terjadi, ada kuasa yang terjadi, ada mujizat yang terjadi, kesembuhan, kemenangan. Seperti di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ya, akhirnya banyak orang mengerti bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan mujizat, kesembuhan, kemenangan, yang sakit disembuhkan, yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan apapun kita mau melangkah dengan iman. Bukan hanya iman saja, tetapi ada usaha. Kalau kita beriman, hanya beriman, berdoa saja, tetapi tidak ada usaha, ya seperti seumpama kita ingin mempunyai sesuatu,
Kita hanya berdoa, pasti Tuhan kasih, kita hanya berdoa. Tetapi kita setelah berdoa duduk-duduk santai, tidak ada usaha, maka itu pun tidak berkenan ya. Jadi iman disertai dengan usaha, di situ akan terjadi mujizat, berkat, kekuatan, kesehatan, kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena apa? Tanpa iman tanpa perbuatan akan mati. Seperti di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-26 bagian akhir. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kalau kita punya iman, mari kita disertai dengan usaha dan perbuatan kita. Maka Tuhan Yesus akan memberkati kita. Sebab apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang sangat memberikan kekuatan pada kita, ayat yang tidak asing lagi, Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berjanji, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan khawatir, jangan bimbang. Ada ajakan Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Di saat keadaan apapun, kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Sebab ajakan Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku. Mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus di saat apapun juga. Maka Tuhan Yesus akan memberkati kita. Puji Tuhan, pagi ini kita mau melangkah dengan iman dan usaha sehingga mujizat menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.